Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Solatul Hiriah, NPM 1911090268, kelas Fisika 6D. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Pengembangan Media Pembelajaran Fisika dengan dosen pengampu Bapak Irwandani MPD. Silakan teman-teman untuk menyimak videonya. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas materi tentang kalor. Tahukah teman-teman apakah itu kalor? Kalor atau panas adalah energi yang mengalir dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Satuan kalor yang sering digunakan adalah kalori atau joule. 1 kalori setara dengan 4,2 joule. 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Banyak kalori yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu benda dinyatakan dengan persamaan Q sama dengan M kali C kali delta T. Dengan Q yaitu kalor yang diterima atau dilepaskan dengan satuan joule, M yaitu massa benda dengan satuan kilogram, C kalor jenis benda dengan satuan joule per kilogram derajat Celcius. Kalor jenis adalah banyak kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Dan kalor jenis air nilainya 1 kalori per gram derajat Celcius atau 4,200 joule per kilogram derajat Celcius. Delta T perubahan suhu benda dengan satuan derajat Celcius. Selanjutnya, kapasitas kalor. Kapasitas kalor adalah banyaknya kalor yang diperlukan oleh benda sebesar M kilogram agar suhunya naik 1 derajat Celcius. Dengan rumus C sama dengan Q per delta T atau C sama dengan M kali C. Dengan C kapital, kapasitas kalor dengan satuan joule per derajat Celcius. Q, kalor yang diterima atau dilepaskan dengan satuan joule. M kecil, massa benda dengan satuan kilogram. C kecil, kalor jenis benda dengan satuan joule per kilogram derajat Celcius. Dan delta T, perubahan suhu benda dengan satuan derajat Celcius. Selanjutnya, perpindahan kalor. Tahukah teman-teman bahwa saat kita memanaskan air terjadi perpindahan kalor? Perpindahannya terjadi secara konduksi pada gagang tutup panci, konveksi pada partikel air, dan radiasi berupa pancaran panas api yang ada di sekitar kita. Dan sekarang kita akan membahas satu persatu tentang perpindahan kalor tersebut. Perpindahan kalor yang pertama yaitu secara konduksi. Perpindahan kalor secara konduksi yaitu perpindahan kalor melalui bahan tanpa disertai perpindahan partikel-partikel benda tersebut. Benda yang dapat menghantar panas dengan baik disebut dengan konduktor seperti logam, dan penghantar yang buruk yaitu isolator, contohnya kayu dan plastik. Contoh konduksi dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada saat kita memanaskan salah satu ujung besi maka ujung lainnya akan terasa panas. Selanjutnya, rumus konduksi. Dalam banyaknya kalor yang berpindah setiap satu satuan waktu. Rumusnya H sama dengan Q per T sama dengan K kali A kali delta T per L. Dengan H, laju perpindahan kalor dengan satuan joule per sekon. Q, kalor yang berpindah atau merambah dengan satuan joule. T, waktu dengan satuan sekon. K, konduktivitas thermal bahan dengan satuan watt per meter Kelvin atau watt per meter derajat Celcius. A, luas penampang dengan satuan meter kuadrat, dan delta T perubahan suhu dengan satuan Kelvin. Perpindahan kalor berikutnya adalah konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat perantara dengan disertai perpindahan partikel-partikelnya. Konveksi biasanya terjadi pada zat cair dan gas. Contoh konveksi pada kehidupan sehari-hari adalah pada gerak turunnya air saat dipanaskan. Rumus konveksi dalam laju kalor yang mengalir pada suatu zat mengikuti persamaan berikut, yaitu H sama dengan Q per T sama dengan H kali A kali delta T. Dengan H, laju perpindahan kalor dengan satuan joule per sekon. Q, kalor yang berpindah atau merambah dengan satuan joule. T, waktu dalam satuan sekon. H, tetapan konveksi.
dalam satuan watt per meter kuadrat Kelvin atau watt per meter kuadrat derajat Celcius. A. Luas penampang dengan satuan meter kuadrat, dan delta T perubahan suhu dengan satuan Kelvin. Yang terakhir adalah radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor dalam bentuk gelombang elektromagnetik tanpa melalui zat perantara. Contoh radiasi adalah peristiwa matahari yang sampai ke bumi meskipun melewati ruang hampa. Rumus radiasi dalam laju pancaran kalor menurut Stefan Boltzmann adalah sebagai berikut dengan rumus H sama dengan Q per T sama dengan I tau A T pangkat 4. Dengan H, laju perpindahan kalor dengan satuan Joule per sekon. Q, kalor yang berpindah atau menambah dengan satuan Joule. T, waktu dengan satuan sekon. E, emisivitas benda dengan satuan yang rentangnya antara 0 sampai 1, benda hitam sempurna, emisivitasnya bernilai 1 dan bernilai 0 pada benda yang memantulkan seluruh radiasi yang diterima. Tetapan Boltzmann dengan nilai 5,67 dikali 10 pangkat min 8 watt per meter kuadrat Kelvin pangkat 4. A. Luas penampang dengan satuan meter pangkat 2 dan T. Suhu benda dengan satuan Kelvin. Selanjutnya, contoh soal. Soal yang pertama, sebuah benda masanya 100 gram dan suhunya 30 derajat Celcius didinginkan hingga suhunya menjadi 0 derajat Celcius. Jika kalor dari setiap benda itu 2100 Joule per kilogram derajat Celcius, maka kalor yang dilepaskan benda itu sebesar. Diketahui massa benda 100 gram, kita ubah satuannya ke kilogram menjadi 0,1 kilogram. Perubahan suhunya 30 derajat Celcius dan kalor jenis benda 2,100 Joule per kilogram derajat Celcius. Ditanya jumlah kalor yang dilepaskan. Untuk menjawab soal ini, masih ingatkan tadi rumus kalor, yaitu Q sama dengan M kali C kali delta T. Masukkan angkanya 0,1 dikali 2100 dikali 30, yaitu hasilnya 6300 Joule atau setara dengan 6,3 kalori Joule. Jadi jawabannya adalah A. Semoga bermanfaat. Saya Hiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it.